38. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi yang ketiga dalam mata kuliah ekologi ini. Yang pertama, analisis makanan hewan. Analisis makanan hewan merupakan kebiasaan dan cara makan adalah faktor yang paling penting yang menentukan keberhasilan mempertahankan eksistensi suatu organisme, karena makanan menyediakan semua nutrisi yang diperlukan oleh organisme untuk tumbuh dan berkembang. Adapun berbagai cara analisis makanan hewan. Yang pertama, pengamatan langsung merupakan cara ini dilakukan pada hewan yang menyimpan makanan dalam kantung, pipi, dan tembolok. Organ-organ itu dimanipulasi hingga isinya dikeluarkan dengan cara dirangsang atau dimuntahkan. Selanjutnya, yang kedua, pengamatan tak langsung. Adapun pembagian dari pengamatan tak langsung ini merupakan yang pertama, analisis isi saluran pencernaan. Merupakan cara umum untuk mengetahui jenis makanan yang dimakan, ialah dengan mengidentifikasikan isi kandungan bagian-bagian anterior dan saluran pencernaan. Selanjutnya, yang ketiga, yang kedua, cara penelusuran radioisotop. Radioisotop yang telah diketahui besarnya dimasukkan ke dalam lingkungan. Kemudian, jalur perpindahan serta laju kecepatan perpindahannya dideteksi dan diukur dengan alat khusus. Selanjutnya, poin kedua yaitu nisbah pemangsaan. Merupakan dari segi ekologi perlu diketahui lebih lanjut mengenai hubungan antara jenis-jenis makanan yang dimakan hewan dengan ketersediaan sumber daya makanan di lingkungan atau tempat hidup, yang dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan dari musim ke musim. Adapun cara sederhananya merupakan yaitu NP sama dengan proporsi persen spesies yang dikonsumsi bagi proporsi persen spesies yang ada di habitat. Selanjutnya, volatilitas dan kebutuhan makanan hewan terhadap beberapa macam makanan dapat dihitung dan menggunakan rumus nisbah pemangsaan. Contohnya seperti kelezatan makanan sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya kandungan senyawa kimia tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, mekanisme pertahanan dan perlindungan diri. Mekanisme pertahanan merupakan sesuatu untuk menunjukkan proses tak sadar yang melindungi individu dari kecemasan melalui pemutarbalikan fakta. Pada dasarnya, strategi ini tidak mengubah kondisi objektif bahaya dan hanya mengubah cara individu mempersepsi atau memikirkan masalah itu. Jadi, mekanisme pertahanan diri merupakan bentuk penipuan diri. Adapun pola perilaku pertahanan diri yaitu yang pertama, mimikri. Mimikri merupakan cara mempertahankan diri terhadap musuh dengan cara menyerupai sesuatu secara khas, menyerupai tipe lain, organisme lain seperti bunglon. Mimikri terdapat juga pembagiannya. Yang pertama, mimikri miler merupakan hewan yang dapat dimakan sangat mirip dengan hewan yang tidak dapat dimakan. Selanjutnya, yang ketiga, mimikri bates merupakan hewan tidak berbahaya menyerupai hewan lain. Yang ketiga, mimikri agresif merupakan hewan yang mengembangkan alat untuk mengelabui mangsanya. Selanjutnya, koevolusi hubungan makanan merupakan suatu perubahan evolusioner pada organisme mangsa yang akan menyebabkan terjadinya evolusioner pula pada organisme pemangsanya atau sebaliknya.
Hasil keevolusi spesies organisme yang terlibat dalam hubungan makan bersifat umpan balik, sering dikenal juga dengan kesesuaian fenotipnya. Adapun contohnya yaitu jenis burung madu, bentuk paruhnya panjang dan ramping, sangat cocok berhubungan dengan bunga yang membentuk bumbung yang panjang untuk menghisap madu. Baiklah, itulah presentasi materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.